Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Kita lanjutkan materi IPS kita bab 1 tentang dinamika penduduk Afrika. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dinamika penduduk Eropa. Seperti biasa, sebelum lanjut ke materi inti, kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar kita fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama bahwa kalian harus dapat menjelaskan bagaimana laju pertumbuhan penduduk benua Afrika. Yang kedua, menjelaskan bagaimana kualitas penduduk Afrika secara umum. 3. Menyebutkan ras atau suku bangsa yang ada di benua Afrika. Kemudian keempat, menyebutkan 4 kelompok bahasa yang digunakan penduduk di benua Afrika. Nah, kita masuk pada dinamika penduduk Afrika. Afrika adalah benua terbesar ketiga di dunia setelah Asia dan Amerika. Kemudian penduduknya, jumlah penduduk Afrika sekitar 906 juta jiwa pada tahun 2005. Jumlah tersebut bertambah menjadi 1.171 juta jiwa pada tahun 2015. Sehingga jika dikalkulasi, maka dalam kurun waktu 10 tahun penduduk Afrika meningkat sebanyak 265 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan oleh angka kelahiran yang cukup tinggi, yaitu 36 kelahiran tiap 1000 penduduk. Nah, itu ya. Jadi angka tersebut menurut WPDS tahun 2015 jumlah penduduk Afrika 1.171 juta jiwa. Angka tersebut bertambah 265 juta jiwa dari jumlah penduduk tahun 2005 yang berjumlah 906 jiwa. Nah, itu sekilas tentang pertumbuhan penduduk. Kita masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan bagaimana laju pertumbuhan penduduk Afrika. Nah, laju pertumbuhan penduduk Afrika dikatakan tadi sangat tinggi. Berapa persen? Yaitu 2,5% per tahun. Disebabkan oleh angka kelahiran yang cukup tinggi, yaitu 36 kelahiran tiap 1000 penduduk. Angka kematian penduduk Afrika juga besar, yaitu mencapai 10 jiwa tiap 1000 penduduk. Nah, itu ya. Tujuan pembelajaran yang pertama. Persebaran penduduk benua Afrika juga tidak merata. Wilayah tertentu hampir tidak berpenghuni, yaitu di wilayah gurun. Wilayah dengan kepadatan tinggi terdapat di bagian utara Afrika Utara, sebagian Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, kemudian sepanjang lembah Sungai Nil dan seterusnya. Wilayah dengan kepadatan rendah terdapat di gurun Sahara dan bagian tengah Afrika. Nah, masuk pada tujuan pembelajaran yang kedua, menjelaskan bagaimana kualitas penduduk Afrika secara umum. Nah, kita lihat kualitas penduduk Afrika secara umum atau umumnya relatif rendah. Berdasarkan kriteria Human Development Index atau HDI yang disingkat, beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi seperti Aljazair dan Tunisia. Negara yang kualitas penduduknya tergolong sedang antara lain Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Negara dengan kualitas penduduk rendah diantaranya adalah Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Nah, itu sekilas tentang kualitas penduduk di benua Afrika. Yang berikutnya, menyebutkan ras atau suku bangsa yang ada di benua Afrika. Mari kita pahami. Komposisi berdasarkan ras. Secara garis besar,
Penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok besar sebagai berikut. 1. Ras Negro, 2. Ras Kaukasoid, 3. Ras Kaukasoid dari keturunan Eropa, yang keempat suku pribumi yang merupakan penduduk asli. Nah, yang pertama ras Negro yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara merupakan penduduk mayoritas. Ras Negro ini terdiri atas beberapa suku bangsa seperti suku Masai, kemudian suku Kikuyu, ya, kemudian juga mayoritasnya di Kikuyu, kemudian suku Julu, suku Sudan, dan suku Bantu. Kemudian ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah dan terdiri atas 2 suku bangsa, yaitu suku bangsa Semit dan suku bangsa Hamid. Yang ketiga, ras Kaukasoid dari keturunan Eropa dengan kulit putih. Keturunan ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Afrika Selatan. Kemudian suku pribumi merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Suku pribumi terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, kemudian suku Basman di Gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Kemudian agama. Di kawasan Afrika Barat dan Utara, Islam menjadi agama yang dominan. Kemudian di kawasan Afrika Selatan, jumlah pemeluk agama Kristen lebih banyak dibandingkan dengan Islam dan Hindu. Di kawasan Afrika Tengah, jumlah terbanyak ialah penganut kepercayaan animisme. Adapun di kawasan Afrika Timur, penganut Islam dan kepercayaan animisme hampir sama banyaknya. Agama lain yang dianut oleh penduduk Afrika ialah Yahudi dan Katolik Roma. Masuk pada tujuan pembelajaran yang keempat, menyebutkan 4 kelompok bahasa yang digunakan penduduk di benua Afrika. Nah, di Afrika ini terdapat bahasa utama yang digunakan yaitu Arab, kemudian Swahili dan Hausa. Diperkirakan jumlah bahasa yang digunakan mencapai 1.500 sampai 2.000 bahasa dan dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu Afro-Asiatika meliputi Afrika bagian utara, jumlahnya sekitar 200 bahasa. Kemudian 2, Nilo-Saharan mencakup wilayah tengah dan timur Afrika, jumlahnya mencapai sekitar 140 bahasa. Yang ketiga, Kongo-Saharan atau Niger-Kongo mencakup 2/3 Afrika sebagai cabang utama Niger-Kongo. Jumlahnya mencapai 1.000 bahasa dengan 200 juta penutur. Bahasa Bantu di tengah, selatan, dan timur Afrika membentuk subkelompok dari cabang Niger-Kongo. Kemudian yang keempat adalah Khoisan, mencakup bagian barat Afrika Selatan. Jumlahnya sekitar 30 bahasa. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah tentang budaya. Nah, ini ya, tentang budaya. Kerajinan patung biasanya menggunakan tema pasangan laki dan perempuan. Perempuan dan anaknya, laki-laki dengan senjata dan binatang, dan orang asing. Kemudian musik dan tari penduduk asli Afrika yang menggunakan tradisi lisan yang berbeda dengan musik dan tari dari penduduk pendatang dari Arab. Penduduk asli khususnya di wilayah Sub-Sahara menekankan pada nyanyian karena nyanyian berfungsi sebagai cara komunikasi. Itu yang terakhir dari pembahasan tentang budaya. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi yang pertama, berapa persen laju pertumbuhan penduduk benua Afrika? Yang kedua, bagaimana kualitas penduduk Afrika secara umum? Yang ketiga, sebutkan ras atau suku bangsa yang ada di benua Afrika. Kalian sebutkan rasnya atau suku bangsanya saja, boleh dijelaskan juga boleh. Yang keempat, sebutkan 4 kelompok bahasa yang digunakan penduduk Afrika. Ini juga boleh bahasanya apa saja dijelaskan juga tidak apa.
Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika penduduk Australia ya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.